Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dokumentasi wawancara yang kita lakukan pada UMKM, yaitu UMKM Maju Bersama Aluminium. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, marilah kita memperkenalkan diri cara masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aziz dengan NPM akhir 115. Perkenalkan, nama saya Adirananda Anggraini dengan MPM terakhir 427. Perkenalkan, nama saya Nina Salirun dengan NPM akhir 437. Perkenalkan, nama saya Narendra Rizky dengan MPM akhir 409. Di sini saya akan menjelaskan ramalan dan anggaran penjualan UMKM Maju Bersama Aluminium. Saya akan menjelaskan slide pertamanya, yaitu ramalan penjualan dan anggaran penjualan UMKM Maju Bersama Aluminium. Studi kasus yang kita pakai adalah anggaran penjualan dan pendapatan dari produk pintu aluminium. Nah, UMKM yang bergerak di bidang produksi perabotan rumah tangga berbahan aluminium di Sidoarjo, Jawa Timur. Latar belakang dan rumusan masalah konteks UMKM berkepentingan. Jadi rumusan masalah yang kita pakai dalam konteks UMKM ini berperan penting dalam perekonomian Indonesia, perencanaan yang tepat termasuk ramalan dan anggaran penjualan dan dibutuhkan agar operasional berjalan efektif. Lalu yang kedua, objek penelitian yaitu UMKM Maju Bersama Aluminium yang berada di Sidoarjo memproduksi pintu, jendela, dan etalase, rak, dan lemari aluminium. Dan kita akan berfokus pada analisis pintu aluminium. Dan lalu yang keempat ada rumusan masalah. Nah, profil UMKM, proses penjualan dan perhitungan ramalan penjualan, penyusunan anggaran, dan penjualan berdasarkan hasil ramalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil UMKM Maju Bersama Aluminium. UMKM Maju Bersama Aluminium merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi perabot rumah tangga dan perlengkapan bangunan berbahan aluminium. Usaha ini didirikan oleh Bapak Suyanto pada 19 Februari 2014 dan berlokasi di Krian, Sidoarjo. Usaha ini berawal dari pengalaman pendirinya yang pernah bekerja di bidang pengolahan aluminium. Produk yang dihasilkan meliputi pintu, jendela, etalase, rak, dan produk aluminium lainnya. Namun, dalam laporan ini berfokus pada analisis yang dilakukan pada produk pintu aluminium. Target pasarnya adalah masyarakat yang sedang membangun atau merenovasi bangunan. Saat ini, usaha memiliki 3 karyawan dan masih dikelola oleh pemilik, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada ramalan penjualan. Ramalan penjualan yang dilakukan untuk memperkirakan jumlah penjualan pada periode mendatang dan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran perusahaan. Produk yang digunakan sebagai objek perencanaan adalah pintu aluminium dengan harga jual rata-rata 1.500.000 per unit. Berdasarkan data penjualan 4 bulan terakhir, penjualan mencapai 18 unit pada Januari, 20 unit pada Februari, 19 unit pada Maret, dan 21 unit pada April, dengan total penjualan 78 unit. Metode yang digunakan adalah simple average atau rata-rata sederhana karena data penjualan relatif stabil. Perhitungannya menghasilkan rata-rata 19,5 unit yang dibulatkan menjadi 20 unit. Dengan demikian, penjualan pintu aluminium pada periode berikutnya diperkirakan sebesar 20 unit dan hasil ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran perusahaan.
Pertama adalah anggaran penjualan. Berdasarkan hasil ramalan, jumlah penjualan yang diperkirakan adalah 20 unit dengan harga jual sebesar Rp1.500.000 per unit. Maka total anggaran penjualan dihitung dengan mengalihkan 20 unit dengan harga Rp1.500.000. Hasilnya adalah 30 juta. Angka ini menunjukkan target penjualan yang ingin dicapai perusahaan pada periode yang akan datang. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan jumlah penjualan, tetapi juga memperhatikan persediaan produk jadi. Diketahui anggaran penjualan sebesar 20 unit, persediaan akhir yang diinginkan sebanyak 2 unit, dan persediaan awal sebanyak 1 unit. Maka jumlah produksi dihitung dengan rumus anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi persediaan awal, sehingga diperoleh perhitungan 20 ditambah 2 dikurangi 1 dengan 21 unit. Dengan demikian, jumlah pintu aluminium yang harus diproduksi oleh UMKM Maju Bersama Aluminium pada periode berikutnya adalah sebanyak 21 unit. Agar target penjualan dapat tercapai dan perusahaan tetap memiliki persediaan akhir untuk periode selanjutnya. Untuk selanjutnya, anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku. Setelah diketahui bahwa jumlah produksi yang harus dilakukan adalah sebanyak 21 unit, langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Bahan baku utama yang digunakan terdiri dari aluminium, kaca, serta handle dan aksesoris pendukung. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan aluminium untuk produksi sebesar Rp10.500.000. Kebutuhan kaca sebesar Rp3.150.000 dan kebutuhan handle serta aksesoris sebesar Rp2.100.000. Dengan demikian, total kebutuhan bahan baku untuk memproduksi 21 unit pintu aluminium adalah sebesar Rp15.750.000. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan pembelian bahan baku menggunakan rumus pembelian bahan baku sama dengan kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah pembelian aluminium sebesar Rp10.750.000, kaca sebesar Rp3.250.000, dan handle serta aksesoris sebesar Rp2.150.000. Sehingga total pembelian bahan baku yang harus dilakukan perusahaan adalah sebesar Rp16.150.000. Anggaran ini disusun agar kebutuhan produksi dapat terpenuhi dan proses produksi berjalan lancar tanpa kekurangan bahan baku. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja dan biaya operasional pabrik. Biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan produksi 21 unit dengan waktu pekerjaan 4 jam per unit dan tarif upah Rp37.000 per jam. Dari perhitungan tersebut diperoleh total biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3.150.000, dan biaya ini mencakup kegiatan pemotongan aluminium, pemasangan kaca, perabotan rangka, hingga proses finishing. Selain itu, terdapat biaya overhead pabrik yang terdiri dari struk dan baut, tulisan dan lem, pengawasan produksi, listrik, perawatan, serta transportasi. Total biaya overhead pabrik yang dianggarkan adalah Rp1.200.000. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi atau HPP, anggaran operasional dan anggaran piutang. Total HPP diperoleh dari biaya bahan baku sebesar Rp15.750.000, tenaga kerja langsung Rp3.150.000, dan overhead pabrik Rp1.200.000, sehingga total HPP yang dihasilkan adalah Rp20.100.000 dengan jumlah produksi 21 unit. Maka HPP per unit sebesar Rp957.153. Untuk anggaran operasional, perusahaan mengalokasikan biaya promosi sebesar Rp500.000 dan biaya administrasi serta ATK sebesar Rp300.000. Sehingga total biaya operasionalnya itu mencapai Rp800.000. Sedangkan pada anggaran piutang, seluruh transaksi dilakukan secara tunai sehingga tidak dapat penjualan saldo. Oleh karena itu,
saldo piutang akhir perusahaan adalah. Selanjutnya kita masuk ke anggaran laba rugi. Di sini anggaran laba rugi merupakan laporan yang digunakan untuk memperkirakan laba atau rugi yang akan diperoleh perusahaan selama satu periode anggaran. Nah, di sini penyusunan anggaran laba rugi dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh anggaran yang telah dibuat sebelumnya, mulai dari anggaran penjualan, harga pokok produksi, hingga biaya operasional. Nah, berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya, diketahui bahwa penjualan yang akan direncanakan yaitu sebesar 30 juta rupiah. Sementara itu, harga pokok produksi yang dianggarkan sebesar 20 juta 100 ribu rupiah. Dan total biaya operasional sebesar 800 ribu rupiah. Nah, di sini cara perhitungannya yaitu laba kotor sama dengan penjualan dikurangi harga pokok produksi, yaitu 30 juta dikurangi dengan 20 juta 100 ribu rupiah, yaitu dihasilkan laba kotor sebesar 9 juta 900 ribu rupiah. Nah, lalu untuk perhitungan laba bersih, yaitu dengan cara laba kotor sebesar 9 juta 900 dikurangi dengan biaya operasional sebesar 800 ribu rupiah, dan hasil laba rugi yang diperoleh yaitu sebesar 9 juta 100 ribu rupiah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, UMKM Maju bersama Aluminium diperkirakan memperoleh laba bersih sebesar 9 juta 100 ribu rupiah pada periode anggaran yang akan datang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha di masa mendatang. Next, lalu dari kesimpulan, UMKM Maju bersama Aluminium merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan di berbagai produk aluminium seperti pintu, jendela, lemari, aluminium. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis data penjualan, usaha yang didirikan oleh Bapak Sumianto pada tahun 2014 ini memiliki prospek yang cukup baik karena mampu bertahan dan berkembang melalui kualitas produk, pelayanan yang baik, serta pengalaman dalam pengolahan aluminium. Analisis penjualan menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan hasil peramalan menggunakan metode simple APH sebesar 20 unit pintu aluminium untuk periode berikutnya. Hasil peramalan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai anggaran perusahaan. Selanjutnya, saran untuk UMKM Maju bersama Aluminium yaitu yang pertama, UMKM Maju bersama Aluminium sebaiknya membuat perencanaan penjualan dan anggaran usaha secara lebih terstruktur agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih efektif dan juga terarah. Yang kedua adalah usaha perlu menekan strategi promosi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Marketplace agar jangkauan pemasaran menjadi lebih luas dan mampu menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, pemilik usaha disarankan untuk mempertahankan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan agar kepercayaan konsumen tetap terjaga dan pelanggan juga tetap terus bertambah. Agar UMKM Maju bersama Aluminium perlu melakukan pencatatan keuangan yang lebih teratur sehingga dapat mempermudah pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.